Ini persoalan PPDB yang secara nasional ada persoalan bukan hanya di Lampung aja. Katanya mau pemerataan pendidikan, tapi kok dikasih peringkat-peringkat sekolah itu? Berarti kan ada kelas aja berarti itu. Fenomena yang muncul adalah zonasi ini. Masalahnya selalu muncul paling sering itu masalah zonasi. Ada yang akhirnya bermain, kakaknya dipindahin gitu, atau jumlah sekolahnya tadi terbatas. Karena banyak orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai wartawan, banyak orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai LSM, bahkan banyak yang mengaku-ngaku sebagai APH, polisi, jaksa. Mereka tahu betul kapan bosda datang, kapan bosnasnya turun. Kita yang Komisi 5 aja nggak tahu gitu kapan turunnya. Mereka tahu betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Pilar TV Entertainment, apa kabar Anda? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Fitri Amalia kembali menjumpai Anda dalam program Dialog bersama Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung. Dan kali ini kita akan membahas tentang penerimaan siswa baru nih atau PPDB di Provinsi Lampung. Saya sudah bersama dengan Bang Denny Wibowo. Bang, apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sibuk nih Bang? Iya pun. Ya, hari ini sebetulnya ada beberapa pimpinan kami yang hadir di sini, tapi karena di kantor ada rapat dengar pendapat dengan beberapa mitra kita, Komisi 5, jadi teman-teman mengutus saya, karena yang lain berhalangan untuk hadir, ketua dan wakil ketua harusnya ada di sini juga. Oke, jadi mewakili Komisi 5 nih Bang Denny di sini ya. Oke, kemudian saya juga sudah mengundang Pak Tommy Hendarta selaku Sekretaris Dinas Pendidikan sekaligus PLH nih Bang ya. Oke, sehat Bang Tommy? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillahirabbil alamin. Gini nih Bang gitu ya, mungkin nggak asing lagi nih pembahasan kita nih tentang PPDB. Nah, Bang Denny kan sering banget nih mendengar keluhan masyarakat ataupun pengaduan masyarakat tentang terkait carut-marutnya PPDB. Apa yang Abang serap kemarin tentang PPDB tahun kemarin? Jadi PPDB itu kan sebetulnya bagus ya. Semangatnya adalah bagaimana memeratakan kualitas pendidikan. Nah, tapi di satu sisi pemerintah sudah siapkan regulasinya. Ada beberapa cara untuk masuk sekolah SMA, SMK, SMA ya, itu melalui PPDB, ada melalui prestasi, akademik dan akademik, non akademik, kemudian ada afirmasi, kemudian ada pindah tugas dan zonasi. Nah, yang sering sekali konflik itu kan sistem zonasi. Zonasinya. Nah, sistem zonasi itu kita dari Komisi 5 bahkan mendapatkan banyak sekali laporan, bahkan sampai kita harus koordinasi di ke kementerian. Nah, kemudian pada tingkatan kita misalnya pemerintah, dinas dan DPR itu sebetulnya nggak ada masalah. Aturan itu baku. Kalau dia di luar zonasi tidak bisa ikut. Nah, tapi lagi-lagi kan implementasinya misal di sekolahan tertentu, misal biasanya kan orang berebut masuk SMA 2. Menggunakan pindah tugas, pindah kakak keluar dari kakak. Jadi aturan ini juga mengharuskan orang tua itu mengeluarkan anaknya dari kakak hanya untuk mendapatkan sekolahan yang menurut mindset mereka itu sekolah favorit gitu kan. Nah, itu yang terjadi gitu. Nah, kemarin itu sampai kita manggil beberapa pihak untuk meluruskan bagaimana ini sebetulnya bisa terjadi gitu. Terus bagaimana kuotanya? Sementara untuk penambahan ruang kelas itu tidak mungkin bisa dilakukan gitu, karena orang ternyata bisa pindah kakak tapi dalam satu zona. Dia memang domisilinya Bandar Lampung. Karena kan problem di Bandar Lampung ini ada beberapa kecamatan yang tidak punya sekolahan negeri, misal Tanjung Karang Kedamaian, di Kedamaian, Sukabumi ya, dan Raja Basa. Ini nggak ada sekolahan yang SMA negeri gitu. Lalu kemudian mereka harus sekolah di mana gitu. Nah, ini juga yang menjadi problem kita di Provinsi Lampung. Dia punya kemampuan, kemudian dia salah masuk gitu kan. Ada juga kita temukan juga misal
dia betul-betul warga tidak mampu, ibunya buruh tukang cuci, kemudian dia salah masuk lewat zonasi, tapi berkat pengawasan kita dari DPR, kemudian teman-teman dari Dinas Pendidikan itu kita langsung survei melalui sekolah-sekolahan, kepala sekolah biasanya punya tim survei, bener nggak sih ini kita komplain, lapor kita, bener nggak sih ini warga ini nggak mampu, disurvei ke sana, kemudian bisa diakomodir menjadi siswa afirmasi dibiayai oleh pemerintah. Nah selain itu sebetulnya selain PPDB yang sering sekali muncul sampai dengan hari ini pun juga soal pungutan-pungutan katanya kan. Padahal saya juga mengalami di SMP, anak saya sekolah satu SMP negeri ya di Bandar Lampung. Ketika rapat komite itu penetapan bantuan sekolah gitu kan, itu sempat riuh juga, dan ini selalu jadi bancaan, diganggu oleh pihak-pihak luar soal pendidikan yang ada di Provinsi Lampung ini, nggak hanya SD, SMP atau SMA, semua, hampir semua, karena persoalan klasik, persoalan narasi bahwa sekolah mungut gitu. Padahal kan itu kan kesepakatan gitu kan, kesepakatan misal kemarin kesepakatan mereka sanggup rapat komite itu sebulan 300.000, satu semester 300.000 Pak, sebulan ya 300.000. Kemudian ya saya bilang oke, nggak apa-apa, tapi saya mau bayar lebih, boleh dong, kira-kira begitu kan. Nah itu kan semangatnya begitu, dan itu berlaku juga. Nah sebetulnya PPDB ini yang ada di Provinsi Lampung itu betul-betul udah mendekati sempurna ya, sempurna, dan kita sebetulnya nggak ada toleransi. 2020 itu pernah juga melalui zonasi dia menggunakan surat keterangan domisili, dan itu ratusan waktu itu 2021 kalau nggak salah kita temukan, 2021 atau 2020 gitu, 20 ya, 2020. Semua hampir ratusan siswa itu akhirnya kita keluarkan, nggak boleh begini, kita nabrak undang-undang gitu. Nah itu fenomena PPDB di Provinsi Lampung, dan kami dari Komisi 5 sesuai dengan tupoksi kami, pengawasan kami nggak henti-henti untuk mengkritisi itu dengan Dinas Pendidikan. Betul. Kita panggil Dinas Pendidikan, kita ajak bicara, kita panggil kepala sekolahnya, dan lagi-lagi kita temukan memang di tingkatan kedinasan itu nggak ada persoalan sebetulnya, memang udah saklek, ini nggak bisa gitu kan. Tapi di bawah tahun ini kan ada di Mesuji itu bermasalah, ya tegas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung untuk melakukan membebas tugaskan kepala sekolah tersebut gitu. Karena kan nggak bisa ngerancang-rancang sendiri, nambah aturan sendiri gitu. Ketika dia nggak bisa, dia melakukan musyawarah, nggak bisa. Nah itu ketegasan kita sebagai leading sektor dalam hal bagaimana memberikan fasilitas pendidikan untuk warga kita, anak kita yang di Provinsi Lampung ini biar bisa benar-benar punya hak di situ. Gitu. Oke, artinya menurut Bung Denny sistem PPDB ini sudah tepat? Ya udah tepat sebetulnya. Namun pelaksanaannya? Pelaksanaannya itu memang perlu disempurnakan lagi. Dan ilalah Menteri Pendidikan itu kan nggak ada kerjaan tuh Nadiem Makarim. Bisanya masa dia ketika bukan hanya Lampung, orang juga mengkritik persoal PPDB bermasalah di Bandung itu ribuan itu bermasalah, siswa harus dikeluarkan dari sekolahan bermasalah. Dia cuma bilang bahwa PPDB itu bukan produk dia, produk menteri masa lalu lah. Ini kan kebijakan, ini kan kebijakan menteri, bukan kebijakan personalnya. Dan saya pikir PPDB ini memang perlu disempurnakan. Misal kasus di Lampung yang tidak punya sekolahan 3 kecamatan ini kan harus ada toleransi gitu, harus ada kesepakatan seperti apa jalan keluarnya. Nah kementerian itu harus mengeluarkan regulasi untuk bisa mengakomodir anak-anak kita yang ada di situ. Kan sayang misalnya dia sudah kemana-mana nggak bisa, kalau di satu zona itu boleh 2 ya daftarnya kan? Boleh 2. Dan kalau dua-duanya nggak terima, tempat lain sudah full, lalu kemudian dia dapat sekolahan yang nggak representatif menurut kemampuan dia gitu loh. Kalibernya gede gitu kan, tapi dia masuknya di situ gitu. Nah harusnya dia masuknya di negeri yang punya kapasitas yang sama dengan kemampuan dia belajar gitu.
Oke, baik. Saya ke Pak Tommy nih. Pak Tommy, setelah dilalui PPDB ini beberapa tahun dengan sistem yang zonasi ini, gitu, fenomena yang muncul adalah zonasi ini. Masalahnya selalu muncul masalah, paling sering itu masalah zonasi. Ada yang akhirnya bermain, kakaknya dipindahin gitu, atau jumlah sekolahnya tadi terbatas, kejangkau di suatu wilayah. Apa menurut Pak Tommy, dinas pendidikan ini atau pihak sekolah ini sudah menjalankan sesuai sistem atau memang harus keluar dari sistem sebaiknya? Oke, yang pertama tadi yang disampaikan Pak Denribo itu betul. Fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Lampung sudah teman-teman Komisi 5 jalankan, dan mereka sangat kritis untuk itu. Jadi benar-benar berjalan fungsi legislasi itu. Keterwakilan masyarakat melalui Komisi 5 betul mereka jalankan fungsi itu. Karena itu kami cermati terhadap penyelenggaraan PPDB ini sebenarnya gini Mbak, aturannya kan jelas. Contoh kalau sampai dengan hari ini kan kita masih merujuk kepada Permendikbud 1 2021 tentang pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, jelas. Sampai ini aturan itu belum diganti. Ada 4 jalur seperti disampaikan Pak Dini tadi untuk masuk ke sekolah SD, SMP atau SMA. Kita bicara kewenangan provinsi SMA. Ada 4 jalur. Pertama jalur zonasi. Jalur zonasi saat itu hanya mensyaratkan KK paling lama 1 tahun. Tidak ada aturan lain. Berdasarkan fakta itu, tentunya masyarakat mensiasati hal itu. Karena patokannya hanya KK 1 tahun. Jadi sebelum setahun mereka sudah pindahkanlah anak-anak itu kan. Sementara pihak dinas melalui sekolah kan menyeleksi berdasarkan ketentuan. Ketentuannya katakan minimal KK 1 tahun. Kalau memang itu 1 tahun berarti memenuhi persyaratan lewat jalur zonasi. Maka ya dia harus diterima. Kalau dia belum setahun ya nggak diterima. Nah, akibatnya tadi seperti disinggung oleh Pak tadi kan kita belum ada pemerataan pendidikan. Buktinya aja konkret 3 kecamatan belum ada SMA negeri. Kan belum ada pemerataan pendidikan. Ini konsep PPDB ini kan pemerataan pendidikan sebenarnya. Tetapi menjadi hal yang absurd manakala temanya pemerataan pendidikan, faktanya masih ada sekolah unggulan. Coba sekarang lihat browsing daftar peringkat sekolah SMA terbaik, ada resmi dikeluarkan oleh lembaga resmi. Katanya mau pemerataan pendidikan, tapi kok dikasih peringkat sekolah itu? Berarti kan ada kelas aja berarti itu. Sehingga terbangun mindset tadi oleh orang tua untuk sekolah anaknya itu yang masuk prioritas dong. Contoh ini SMA 2, SMA 5, SMA 3, SMA 1. Itu kan termasuk sekolah favorit. Jadi orang tua terkooptasi mensiasati aturan. Kan bunyinya hanya mencatatkan 1 tahun dalam KK. Jadi 2 tahun, bahkan ada yang dari SD itu udah memindahkan anaknya itu. Rela mengeluarkan anak dari KK. Iya, karena syaratnya hanya untuk mendapatkan sekolah favorit perlu 1 tahun dalam KK. Dan itu oleh panitia tercantum dalam sistem online. Begitu dicek di hasil verifikasi dia 1 tahun, ya kita nggak permasalahkan itu karena memenuhi persyaratan itu. Jadi apa permasalahannya? Harusnya lebih rigid lagi aturan. Dan alhamdulillah Pak Denny, ini sudah keluar informasi saja ini. Edaran dari ini saya bawa, edaran dari keputusan Sekjen Kemdikbud tentang Domlak, pedoman pelaksanaan PPDB Prendu itu. Jadi nanti di tahun 2024 ada perubahan Pak Denny. Jadi di dalam KK tadi selain bersyaratkan 1 tahun, setidaknya sejak PPDB diumumkan, ditambah lagi ketentuan nama wali atau orang tua yang di KK sama dengan nama rapor dan ijazah di tingkat sebelumnya. Ditegasin lagi, nama orang tua atau wali yang ada di KK itu sama dengan nama atau orang tua yang ada di rapor atau ada ijazah. Jadi kalau nggak bisa numpang. Kalau kepala kakaknya Denny, orang tuanya Denny, Tommy nggak bisa. Nggak bisa. Jadi harus kepala kakaknya. Harus kepala kakaknya Denny, maka rapornya pun harus Denny juga. Nggak bisa kakaknya Tommy, orang anaknya titipkan dengan judul family lain. Iya. Nggak bisa. Oh nggak bisa. Itu yang sering terjadi kan? Selama ini terjadi, maka dengan keputusan Sekjen ini sebagai domlak dari PPDB 1 2021 mulai 2024.
Ini belajar dari Belajar. Ini karena tadi kan kalau yang di sebelum adanya keputusan sekjen ini kan murni tuh mensyaratkan 1 tahun kakaknya ya, jadi orang berlomba-lomba dong merubah kakaknya setahun sebelumnya kan, karena apabila itu terpenuhi atas nama hukum dia harus diterima karena syaratnya terpenuhi. Nah sekarang nggak bisa, jadi nama orang tuanya itu sama dengan nama rapornya. Jadi kalau rapornya Tommy, saya titipkan nama anak saya ke judulnya family lain, nama orang tuanya Denny, nggak bisa. Nggak bisa. Harus pindah orang tua-tuanya sekalian. Keluarga besar betul. Pindah keluarga. Ini baru ya, baru keluar. Baru Pak. Baru keluar ya. Ya, baru keluar. Ya itu yang kita harapkan sebetulnya. Jadi pemerintah kementerian itu jangan memberikan sebuah aturan tugas kepada apa namanya jaringan dia di bawahnya. Di sini maksudnya dinas pendidikan, tapi semuanya gantung gitu. Kalau dia begini kan tegas. Jadi peluang untuk anak-anak yang punya prestasi itu akademik itu lebih besar kuotanya nanti kan. Nah artinya memang kompetisi dalam hal yang kemarin sempat kita bahas apa namanya untuk menuju Indonesia Emas 2045 nanti yang harus dimulai dari sekarang ini gitu. Nah saya ngeliat gini loh, PPDB ini selain itu juga yang sangat riskan, sering terjadi manipulasi ya. Saya nggak menyalahkan orang tua ya, karena kita juga semua orang tua pengen memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak kan. Anak kayak anak saya mau sekarang kelas 6 yang satu, kemudian saya udah mikir-mikir di mana ya sekolah, mau ngapain, udah mulai interogasi kamu mau jadi apa gitu nantinya, biar kita dukung gitu, kita pantau dia talentanya kemana gitu kan, kita konsultasi ke guru-gurunya kan, ke wali kelasnya, ini anak arahnya kemana. Nah kemudian misal, oh saya pengen jadi ini, saya pengen jadi polisi, jaksa, saya pengen kuliah di ini gitu. Jadi dari sekarang orang tua itu pasti punya planning kan. Sudah merancang. Nah, sebagian itu kebanyakan begitu kan, adanya begitu kan. Nah kemudian ada juga misal dia mau masuk SMA 9 deh misalkan, SMA 9. Kemudian melalui zonasi udah nggak bisa lagi karena sudah ada aturan barunya, nggak bisa dia pindah. Jadi ponakan saya nggak bisa ya, ponakan saya dibawa ke sini nggak bisa ya? Nggak bisa. Udah gitu dia melalui prestasi ya, prestasi mungkin agak berat. Ada satu lagi prestasi non akademik. Nah prestasi non akademik itu juga itu bisa menyisakan persoalan juga, karena nggak ada ukuran yang jelas. Misal dia apa namanya, dia hafal juz misalnya, justru yang memberikan legalitas juz itu siapa gitu. Nah mestinya itu kan harus dijelaskan juga lembaga sertifikasinya gitu ya, sertifikasinya gitu. Kemudian dia di bidang olahraga misalnya, kejuaraan seperti apa, misal kejuaraan renang, dia juara nasional, betul dia juara nasional, tapi bukan event nasional. Event nasional itu kan misal ada PON. Kalau event daerah itu dia juara nasional, misal dia karate, tapi dia di perguruan, beda dengan juara porprov, juara kualitasnya lebih besar gitu loh. Nah ini juga sebetulnya masih bias. Tapi yang paling parah itu masih bisa diatasi ya. Walaupun itu jadi mainan-mainan juga teman-teman kepala sekolah di bawah, yang kadang-kadang ketika menjadi persoalan, teman-teman dinas yang kena tembak gitu kan oleh media, LSM, dan pada akhirnya kami harus capek sebenarnya manggil dinas pendidikan ini ya. Capek ya Pak? Iya, karena kenapa gitu? Yang dibahas berulang-ulang lagi. Ini ada lagi sampai kalau ketemu RDP ini ngulang lagi di sini. Terus harus gimana lagi? Ya kita jelaskan. Ya kita nggak bisa meninggalkan fungsi pengawasan kalau kita dari Komisi 5 gitu. Itu sih. Jadi sistem pemerataan pendidikan konsep tersebut kapan bisa kita rasakan ini Pak? Nggak bisa. Beda, misal gini ya, di kampung saya itu kan ada 14-15 kecamatan. Kemudian kualitas pendidikan juga jauh. Kalau dia misal kampung kami itu ada, di Wekanan itu ada namanya Kecamatan Rebahan Tangkas. Itu di gunung. Lah kadang-kadang sekolah nggak pakai sendal loh. Nah kira-kira gimana mau pemerataan? Nah sekarang ini permasalahannya lagi bukan hanya itu lagi, permasalahan guru-guru sekolah-sekolah itu.
yang anak ngelawan guru, yang anak ditegor di ini dikit laporan, dijewer, lapor orang tua, lapor polisi gitu. Tapi saya sering keliling ke penjuru Lampung ya, terutama di dapil saya sering menemukan misal bagaimana kita bisa menemukan kualitas anak-anak yang mau masuk SMA yang punya prestasi. Kalau kepala sekolah dan guru-guru di sana, kadang kepala sekolah dulu ya, jam 10 dia ada di sekolahan itu udah hebat. Karena banyak orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai wartawan, banyak orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai LSM, bahkan banyak yang mengaku-ngaku sebagai APH, polisi, jaksa. Mereka tahu betul kapan bosda datang, kapan bosnasnya turun. Kita yang komisi 5 aja nggak tahu itu kapan turunnya. Mereka tahu betul. Nah itu suka ngerogoti, modusnya macem-macem. Modusnya ngeliat rumputnya tinggi dikit, udah dimasukin. Nah itu akhirnya saya 2021 kemarin bersama dengan teman-teman di Lampung, advokat Lampung, bahkan advokat dari Jakarta juga, kantornya Bu Elsa Sarip juga siap membantu guru-guru dan kepala sekolah yang ada di Provinsi Lampung untuk memberikan pendampingan hukum secara gratis. Nah, saya menggagas dan mendirikan namanya Lembaga Advokasi Guru. Saya berikan edukasi terhadap mereka. Saya undang teman-teman jurnalis yang betul-betul berkompetensi, misal PWI gitu kan, untuk memberikan edukasi kepada mereka. Jadi mereka itu melalui WA, ini ada berita, ini dugaan begini-begini beritanya. Mau saya naikin nggak? Kita harus ketemu. Nah kalau saya bilang silakan naik kan, sesuai dengan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99, kita punya hak untuk menjawab. Silakan aja, mereka mau naikkan berita silakan aja, silakan. Kita uji. Kalau APH misalnya mereka LSM misalnya mau melaporkan ada kecurangan bos segala macam, pungutan segala macam di SMA, SMK, silakan masuk laporkan ke penegak hukum. Kita coba tes, gitu kan. Nah itu menurutku gangguan-gangguan ini juga, makanya saya dan teman-teman advokat di Lampung itu mendirikan itu Lembaga Advokasi Guru. Imbasnya kan SMA. Kalau SD-nya aja gurunya kadang-kadang males masuk karena takut, kemudian diganggu oleh pihak-pihak dari luar, pihak tiga dari luar, kemudian dia masuk SMP begitu juga. Ketika dia masuk SMA, mau zonasinya sudah sangat ketat, kemudian melalui jalur prestasinya yang cukup lumayan, ada berapa sih? Berapa persen? Jalur prestasi sisa 30%. 30% itu nggak bisa masuk, ya karena kualitas pendidikan anak-anak. Dan kita ingat, kita ini 2 tahun itu dipangkas pandemi. Karena pandemi, pendidikan kita, anak-anak, pemahaman anak-anak itu, ya itu saya bilang tiba-tiba pas masuk sekolah tiba-tiba udah lulus. Udah kelas 3. Iya kelas 3, kelas 3. Pas masuk kuliah tiba-tiba nyusun. Jadi ini problematika masyarakat di Provinsi Lampung, generasi kita. Nah untuk itu saya sih selalu menghimbau kepada guru-guru, kepala sekolah yang ada di Provinsi Lampung, kalau misalnya didatengin sama orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai wartawan, ya silakan aja, tanya dulu, dipoto, kita foto dulu Pak, iya kita foto dari mana? Dari media ABC misalnya, media ABC. Oh iya, wartawan, iya. Ada apa ke rumah saya? Ada perlu gini. Coba saya lihat kartu UKW-nya. Harus jurnalis itu undang-undang loh ini. Yang namanya jurnalis itu dia punya kartu UKW, uji kompetensi wartawan. Nah, saya perintahkan dengan mereka. Kalau misalnya dia bisa menunjukkan UKW, ya, dia menunjukkan UKW, itu tanya udah makan belum? Kalau belum makan, beliin makanan yang enak-enak. Kalau belum minum, buatkan minum. Nah, setelah makan, setelah minum, tanya mau ngapain. Kalau mau nanya persoalan sekolah, di sekolahan bukan di rumah. Karena hari ini saya tidak mengizinkan siapapun masuk ke pekarangan saya. Siapapun yang masuk ke pekarangan saya tanpa izin, saya akan pidanakan itu. Saya ajarkan mereka begitu. Di kanan sana begitu. Udah nggak berani lagi. Orang-orang yang mengaku-ngaku wartawan, yang hanya modal kartu ID card, 25.000 bikinnya, ya kan? Buat perusahaan
ngider sana ngider sini ke sekolahan-sekolahan. Nggak mempan itu muncul lagi, Pak Tommy, persoalannya. Apalagi? Ya kita ketemu pas, ya saya ini mau bayar kredit motor saya udah mau hampir nyampe. Bapak ini atau ibu ini sama kayak keluarga saya. Udah kita ini bukan siapa-siapa lagi. Akhirnya pusing. Saya sampaikan kepada kepala sekolah, tolong, saya bilang kan, tolong nanti sampaikan ke mereka. Kalau jangan sampai ibu atau bapak kepala sekolah ngasih mereka duit. Saya tanya, saya bilang, gaji bapak utuh, yakin utuh? Saya bilang kan. Banyak kan udah sekolah tuh, saya bilang kan, ke bank ya kan. Terus ibu ngasih duit dari mana? Dari bos nas, saya bilang kan. Oh itu nggak boleh itu, saya bilang. Jadi jangan kasih duit. Kalau mereka mau beritakan, silakan beritakan. Kita hak jawab nanti dengan pengacara kita. Kita siapkan pengacara untuk membantu buat hak jawab. Kalau mereka nggak jawab, nggak terbitkan itu, kita lapor Dewan Pers. Nanti kita cek Dewan Pers terdaftar nggak media itu. Kalau dia tidak terdaftar, kita pidanakan dia, ITE. Clear kan? Iya. Nah, kadang-kadang mereka itu disibukkan begitu, gitu, hal-hal yang begitu. Sehingga kualitas, saya kembali lagi, ketika PPDB itu mencari jalur alternatif, memindahkan anaknya masuk ke sana. Karena anaknya juga kurang, kurang apa ya, kurang greget gitu dalam hal belajar gitu. Nah, ini problematika kita di Lampung. Mbak, lembaga advokasi guru, saya ingin menyampaikan kepada seluruh guru yang ada di Provinsi Lampung, itu memberikan dukungan kepada guru-guru yang ada di Provinsi Lampung. Misal dia pulang ngajar kecelakaan, nabrak orang, meninggal dunia, dia dibawa ke Polres misalnya, ke polisi, tak ke polisi, kami akan siapkan pengacaranya gratis. Tapi kami tidak akan beri ruang ketika ada guru yang cabul, ketika ada guru yang narkoba, pasti kita atensi. Saya sudah berapa kali mengatasi pelaku pedofilia. Terakhir yang di SMP berapa itu ponisnya belasan tahun akhirnya. Dan kita real gitu, kita pengen teman-teman advokat bersama saya dan teman-teman advokat para guru-guru di Provinsi Lampung ini, kita pengen menyongsong Indonesia Emas 2024 ini kita siapkan dari sekarang. Nah, termasuk pun regulasi PPDB yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat itu kan ya ini. Nah, tapi ya itu sekali lagi, kita pengen segera nanti Dinas Pendidikan udah berkali-kali kita sampaikan, 3 kecamatan ini harus segera dibuatkan sekolahan negeri biar ada pemerataannya. Memang betul soal lokasi sekolahan ini jadi problem kita gitu. Iya, baik. Saya balik lagi ke Bang Tommy, artinya Pak Tommy, kompleks loh masalah pendidikan di lapangan ini gitu, di tengah-tengah masyarakat yang terjadi realitanya seperti ini gitu. Dari mana mau mulai membenahinya nih Bang? Yang pertama, pemerintah itu bekerja berdasarkan aturan. Kebijakan itu biasanya tidak tertulis, kemudian menjadi sebuah keputusan karena dituangkan dalam bentuk aturan. Jadi kembali ke pokok persoalan kita, bahwa penyelenggaraan PPDB itu masih didasari dengan Permendikbud 1 2021. Nah, kemudian sudah keluar tadi keputusan Sekjen tentang DOMLAK, pedoman pelaksanaan Permendikbud 1 2021 tentang PPDB. Saya ingin bertanya sebenarnya, konsep pemerataan pendidikan tadi yang sering disinggung sama teman-teman. Konsep pemerataan pendidikan itu bisa dilaksanakan apabila dukungan untuk pemerataan pendidikan itu sudah terpenuhi semua. Sarana prasarannya sama, kualitas pendidik dan tenaga pendidikan sama, kemudian proses implementasi kurikulum sama. Tapi tadi sekarang pertanyaan kita, nggak usah jauh-jauh ya Pak Denny ya. Kecamatannya 3 kecamatan nggak ada sekolah. Nggak ada sekolah. Jadi masih mimpi dong pemerataan pendidikan ini? Bukan masih mimpi, tetapi sudah dimulai. Iya, cuma untuk memulainya sangat amat sulit Mbak. Tadi kita tidak bisa, coba sekarang saya konkret nih, kan tadi awal saya sampaikan bahwa SMA itu konsep PPDB temanya adalah pemerataan pendidikan, sehingga tidak ada lagi nama sekolah yang favorit. Faktanya, satu sisi bicara masalah pemerataan pendidikan supaya tidak ada lagi sekolah favorit, satu sisi masih ada lembaga resmi yang mengeluarkan tentang peringkat sekolah. Lembaga apa itu Pak? Coba cek daftar SMA favorit. Ya. Masih ada.
Kemudian kalau untuk masuk lewat jalur undangan, beberapa sekolah favorit memiliki kuota yang lebih banyak daripada sekolah non favorit, sehingga orang berlama-lama masuk sekolah favorit karena ada kuota masuk lewat jalur undangan untuk perguruan tinggi. Contoh, di SMA 2 atau SMA 9 itu kuota masuk untuk jalur undangan lebih banyak daripada SMA yang 17, 16, 15 itu lebih banyak mereka. Berarti kan masih ada, mana pemerataannya? Ya. Itu loh. Jadi hingga nggak salah kata Pak Denny tadi, kalau orang tua ingin pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Coba saya tanya sama Mbak Skidi sekarang, kalau saya kasih anak ponakannya suruh SMA 2 atau SMA 12, bukan banding-bandingkan nih. Coba ini ini. Tapi Coba. fakta ya. Tapi fakta kan itu berharapnya ke SMA 2. Sehingga orang berlomba-lomba melihat celah dan mensiasati aturan. Mencari celah. Nah, dan mensiasati aturan. Awalnya kan itu, kakak minimal setahun, berlomba-lomba orang pindahkan kakaknya. Karena di kalimatnya hanya jelas kakak minimal setahun, nggak ada yang lain di bawahnya. Jadi orang lomba-lomba gitu kan, sehingga muncul masalah yang memusingkan Komisi 5 karena orang ngadu terus. Jadi kalau soal bantuan sekolah itu, Bosnas, Bosda, itu nggak ngelihat di SMA berapa nomornya, nggak ngelihat. Dia berdasarkan pada jumlah siswa, kepala siswa. Nah, misal kenapa kan pembiayaan operasional sekolah itu selain dibiayai dalam undang-undang ya, selain dibiayai oleh pemerintah, juga partisipasi masyarakat, betul kan? Pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah daerah dan masyarakat, ada tiga komponen. Nah, kemudian masyarakat dalam hal ini yaitu wali murid. Nah, yang menentukan berapa paling dikit sumbangan yang harus disepakati oleh masyarakat, komite sekolah tersebut melalui rapat sekolah. Nih, rapat komite yang menghadirkan kepala sekolah dan wali murid. Kemudian dalam 1 tahun ini ada sekian murid yang masuk, butuh operasional sekian, bosnasnya sekian, bosdanya sekian, kemudian ada siswa afirmasinya sekian. Nah, kemudian kita masih butuh dana sekian. Nah, tapi banyak juga orang tua yang masih keberatan, taunya mindsetnya sekolah gratis, taunya begitu gitu kan. Nah, makanya, nah tapi kenapa kok SMA 2 jadi favorit, SMA 9 jadi favorit gitu? Oh, karena gedungnya bagus, lengkap, fasilitasnya lengkap. Iya, betul. Karena ketika dia misal 1 semester dia sumbangannya 3 juta misal. Ada misal anggota dewan, ada misal bos kelapa sawit, ada misal bos gula, bos tebu misal. Dia nggak mau nyumbang 3 juta, dia nyumbang 30 juta. Maka ada fasilitas lapangan basket, ada fasilitas laboratorium yang bagus, yang tidak dimiliki sekolahan-sekolahan misal di Wekanan. Saya bilang Wekanan lagi karena kampung saya, biar nggak ada masalah. Kan begitu kan? Jadi gitu. Yang di sana sumbangan sebulannya 1 semester 900.000 itu sudah kembang kempes, ngejerit. Udah gitu, yang di sini dimasuk SMA 9 atau SMA 2 atau SMA lain, yang sumbangannya misalnya 3 juta, minimal 3 juta, dia nyumbang 30 juta, 10 juta, 15 juta, dan itu banyak. Dan itu untuk dibuat fasilitas yang ada di sekolahan-sekolahan tersebut gitu. Nah, ini yang menjadi perhatian, harus menjadi perhatian kita semua, persoalan sekolah ini kan. Sekolah ini kan kadang-kadang ya, misal ada tawuran misal. Tawuran itu kan tanggung jawab anak itu, tanggung jawab sekolah itu, anak itu pada jam sekolah. Hampir semua sekolah sekarang udah dikawasi dengan CCTV, bahkan ada sudah pakai fingerprint, bahkan diawasi oleh sekolah. Nah, kalau di luar sekolah itu yang menjadi tren yang selama ini menjadi salah satu pembahasan tingkatan penegakan hukum. Dan penegakan hukum di Provinsi Lampung itu tegas persoalan anak-anak ini gitu. Saya juga sering kok, saya sekolah di SMP 4 ini. Kemudian saya juga suka tawuran. Sering juga dulu, tawuran dulu kan. Nah, jadi saya melihat bahwa PPDB ini memang harus terus-menerus dimutakhirkan, dan satu persoalan yang sudah ada jawaban soal zonasi. Nah, tinggal yang lain-lain juga menyusul, dan ini sangat tidak signifikan sebetulnya isu yang lain. Tapi zonasi ini yang menjadi menjadi permainan gitu. Orang bilang itu bisa loh masuk SMA 9 titip-titipan.
titipan pejabat, titipan anggota dewan. Oh nggak bisa. Anaknya Bu Ririn nggak masuk sekolah negeri, wakil ketua DPR, tapi dia masuk SMA YP Unila. YP Unila, nggak bisa. Jadi memang nggak bisa main-main. Kalau dinas pendidikan main-main, ya kacau ini. Nah, yang bisa mungkin coba-coba main-main kepala-kepala sekolah, dan itu tegas diganti. Kepala sekolah dicopot itu. Untuk jadi kepala sekolah itu nggak gampang loh. Nah itulah, nah tugas kita, saya dari lembaga dewan dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman dinas pendidikan yang cukup kooperatif. Kita panggil kapanpun ada persoalan, mereka langsung hadir. Kemudian kita nggak bisa hadir, kita komunikasi lewat by phone juga, mereka cukup kooperatif dan itu sangat membantu masyarakat yang ada di Provinsi Lampung. Oke, baik. Oke, ke Pak Tommy lagi tadi. Aturan baru tadi untuk zonasi ya, KK itu. Nah, kalau yang prestasi ataupun afirmasi ada keluar aturan baru? Oh betul, jadi ada satu, saya masih menarik waktu kami dipanggil sama teman-teman Komisi 5. Ada itu Pak Denny yang menyatakan kenapa harus ada hafalan Quran. Ya. Nah, itu menjadi fenomena yang mengemuka pada saat rapat di Jogja. Jus ya. Hafal jus itu akhirnya ditiadakan Pak Denny. Jadi tahun depan kita nggak pakai lagi itu. Memang murni prestasi ya? Hanya prestasi akademik dan non-akademik. Untuk non-akademik pun hanya ada 2, kebudayaan dan olahraga Pak Denny. Oh ya, lebih ketat lagi, lebih ketat lagi. Kan itu tadi kata Pak Denny kan pemutahiran. Jadi kita sifatnya adaptif. Perubahan tetap merujuk pada Permendikbud 1/2021, tapi ada pedoman pelaksanaan untuk rinciannya. Untuk rinciannya. Jadi satu zonasi tadi. Kemudian zonasi tadi kan harus sama tuh. Ya, karena dia problemnya gini munculnya. Kalau dia hafalan juz, terus kemudian kalau dia Hindu apa? Non-muslim ya. Nggak ada kesempatan berarti dia. Kesempatan. Jadi itu ditadakan betul Pak Denny. Iya, jadi itu juga muncul, suka berdebat juga di Komisi 5 itu. Terus kalau gua Hindu, terus gua ada juga ngaji, kok nggak ada di situ gitu. Iya. Kenapa hafiz ya? Nah, untuk hafiz untuk agama lain apa dong? Pasti nuntut dong. Itu untuk tahun depan ditiadakan. Kemudian yang ketiga Pak Denny, biar informasi juga Pak Denny kami serahkan lah ya. Keputusan sekjen karena baru ini baru pulang dari Jogja. Oh, baru pulang dari Jogja. Masih hangat ya? Masih hangat. Jadi ini bocoran dong. Jadi untuk perpindahan orang tua selama ini kan sendiri sasati Pak Denny. Ya. Karena yang lama di Permendikbud yang lama menggunakan jalur masuk PPDB dengan perpindahan tugas orang tua itu kan tidak menyebutkan tanggal kadaluarsa Pak Denny. Iya. Jadi dia mau pindah sudah 10 tahun juga masih bisa anaknya. Padahal logikanya kalau sudah lebih dari tahun kan sudah punya kakak di situ dong. Iya. Mestinya. Harusnya kan. Nah, ini sudah disiasati maksimal 1 tahun Pak Denny. Oh, maksimal 1 tahun pindah. Pindah tugas di wilayah ini. Ya, maksimal jadi surat pindahnya itu usianya 1 tahun. Lebih dari itu tidak bisa dipergunakan kan untuk masuk jalur. Buat guru ASN, guru TNI, Polri, jaksa, hakim itu. Kuotanya dikit kok, ya 5%. Hanya 5%, betul. 5%. Hanya 5%. Dan itu masih juga bisa dikutak-katik. Ya, lagi-lagi sih sebetulnya saya nggak menyalahkan masyarakat ya. Selama masih ada celah. Mencari celah mensiasati aturan. Gitu. Tapi paling tidak dengan munculnya aturan-aturan pedoman yang baru ini, itu akan meringankan pekerjaan kami di Komisi 5 dan juga dinas. Dan juga dinas. Terus ya. Sambil diminum. Iya. Ya, hampir setiap tahun loh masalah PPDB ini muncul dengan metodenya sama, begitu-gitu aja. Pusing ya? Aduh. Dan itu satu. Yang kedua, kami ini di Komisi 5, anggota Dewan ini, kadang-kadang saya koordinasi dengan Bu Diona yang SMA. Bu Diona, kapan nih PPDB selesai? Saya bilang. Dimulai, kapan PPDB selesai? Karena saya pengen matiin HP. Kenapa? Minta tolong, tolong dong, anak saya mau masuk sekolah ini, titip-titipan. Terus kemudian saya lakukan itu kemarin. Iya, datang ke rumah. Tolong lagi. Minta tolong, bawa apel, bawa apa, macam-macam buah-buahan, nggak tolong biar bisa masuk SMA ini, SMA itu ya. Nggak berlaku ya? Nggak berlaku juga. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Terus kita mau janji dengan dia, walaupun dia keluarga atau kerabat kita kan, nggak bisa bilang. Tapi kalau kamu mau, kamu cari SMK dekat situ. SMK lebih bagus loh.
ini persoalan PPDB yang secara nasional ada persoalan bukan hanya di Lampung aja. Tapi ingat, di Lampung ini kita punya unit pendidikan yang mendapatkan apresiasi dari Presiden. Iya, SMK ya. SMK 3. SMK itu hebat di Provinsi Lampung. SMK itu dia sasarannya dia siap kerja dan banyak sekali. Saya juga di rumah juga banyak memberdayakan anak-anak SMK. Mereka jago desain, mereka jago buat pertanian, jago otomotif, dan memang disiapkan SMK ini. Karena kuliah ini kadang-kadang kan udah melenceng dia. Ya udah mulai banyak nongkrong segala macam dan akhirnya nggak siap kerja. Dan semangatnya SMK itu kan menyiapkan SDM muda yang siap kerja, lalu kemudian ketika dia kerja dia bisa langsung melanjutkan kuliah, dan itu meringankan. Dan ternyata di Provinsi Lampung itu mendapatkan predikat terbaik kita. Nah, di Provinsi Lampung juga ada kurikulum muatan lokal. Muatan lokal itu tentang anti korupsi. Pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi. Dan ilalah itu menjadi referensi rujukan provinsi-provinsi lain belajar ke kita. Hebat di Lampung sebenarnya. Nah, walaupun ini di-upgrade lagi dengan provinsi lain kan. Ya, modifikasi. Dimodifikasi dan mungkin mereka lebih canggih lagi, bagus lagi gitu. Tapi paling tidak sampai ada supervisi ya dari KPK turun ke Lampung untuk meneliti itu gitu kan. Nah, jadi memang beberapa hal yang menjadi programnya yang selalu kita kan kadang-kadang melihat programnya Pak Arinal kan soal pendidikan segala macam kan, kita tunggu sebetulnya terobosan-terobosan itu, dan ternyata implementasinya satu-satu muncul. SMK, oh saya bangga, saya share loh ininya, saya sangat konsen terhadap pendidikan. Ketika ada di Metro katanya ada SMK 3 ya. SMK 3. SMK 3 ya. Berlian. Hebat ya, Lampung ini membanggakan sebenarnya pendidikannya. Jadi tapi harus sekolahnya masalah di video nyeletuk lagi Pak Jokowi ngomong dia nyeletuk. Kayaknya yang harus dihapus adalah stigma dulu, stigma sekolah favorit. Seperti mungkin. Ya, tapi nggak bisa lah. Ratain dulu pendidikan. Kalau misal ya SMA A B C, yang A ini fasilitas olahraga semuanya lengkap. Bagus. Ya kalau yang C D ini ada yang masih paping blok, ada yang belum ada harus jadi tetap A dong favoritnya. Pasti orang mikirnya ke situ kan. Nah, problemnya lagi dari mana ini? Dari mana ini apa namanya? Melengkapin sarananya. Ya sumbangan wali masyarakat itu gitu. Tuh. Yang berikut itu guru. Di sekolah-sekolah kalau di sini banyak guru yang banyak ini. Sekolah-sekolah itu kenapa butuh sumbangan? Banyak guru honor. Kita ada 15.000 ya. Ya, 28.000 guru honor. Nah, maka tahun ini dilakukan pengangkatan lagi. 7.130. 7.130. Total jumlahnya 8.014 sebetulnya. Karena yang kemarin mengakomodir 1.400 yang tertunda, yang lulus passing grade kemarin itu. Nah, ini seru juga. Kita dengan Dinas Pendidikan BKD kita kumpulkan, kita minta agar guru-guru itu di pengajuan untuk guru P3K itu kuotanya diperbanyak. Semakin guru itu nggak pusing ya. Sekarang kemarin ada guru yang kalau dia diterima P3K 2 tahun berikutnya dia langsung pensiun. Saking udah lamanya dia jadi guru honor dengan gaji 300 sampai dengan 500.000 per bulan. Itu pun keluarnya 3 bulan sekali. Saya ngalamin banget itu Bang, karena kakak saya 20 tahun guru honor. Iya, dan tanya duitnya dari mana? Dari bos bukan. Iya. Itu duitnya dari bantuan-bantuan sekolah itu. Nah, maka tega sekali gitu ketika orang tua yang sudah ada kesepakatan menitipkan anaknya di sekolahan itu harusnya bayar sumbangan untuk bayar gaji guru honor ini, terus dia nggak bayar guru honor. Zolim lah itu gitu kan. Sementara kita bisa duduk di sini karena guru. Betul. Gitu kan. Nah, tahun ini banyak yang sudah mudah-mudahan terpenuhi semua 7.000 berapa tadi? 130. 7.130 guru diangkat semua jadi P3K, sehingga mereka punya pemerintah ini bisa memberikan penghargaan kepada mereka. Walaupun udah mau pensiun nggak apa-apa itu Bang? Iya, dan Komisi 5 pada waktu itu sejak tahun 2022 kalau nggak salah
ingin sekali guru-guru honor murni ini ada proteksi diri. Jadi kami itu mengusulkan kemarin dan alhamdulillah terrealisasi ya Pak Tommy ya. Apa nama BPJS Ketenaga Kerja. BPJS Ketenaga, betul. Saya ingat semua program itu karena itu ini kita gitu, ide-ide kita gitu. BPJS Tenaga Kerja dan sudah sampai dengan tahun ini sudah 15.000 kalau nggak salah. Betul. Yang sudah dibuat. Jadi guru ngajar kecelakaan dia sudah dapat BPJS Tenaga Kerja. Kalau misalnya dia meninggal dunia 42 juta santunannya. Jadi memang negara itu hadir terhadap orang-orang yang berhati mulia menurut saya, guru honor yang nggak nginget berapa gajinya, yang kadang-kadang orang tua nggak tahu kesulitan di rumahnya, ya kan, taunya anaknya ketika diberikan pembinaan nggak nurut, ya anak saya juga, saya menyerah kalau anak belum nggak berani. Berat tugas guru ini, belum tentu kita mampu ya. Berat itu Mbak, jadi guru itu karena ngurus anak 1, 2 aja di rumah luar biasa, apalagi kalau ngurus orang banyak. Seru ya ternyata ngomongin PPDB ini luas banget ya, nggak udah ngomongin PPDB. PPDB itu hanya di sini. Oke. Di hulu. Yang hilirnya banyak dari SD. Ya tadi saya sampaikan gangguan-gangguan dari pihak ketiga dari bawah ini. Sehingga pada akhirnya di perjalanan itu kualitas pendidikan anak-anak itu kurang. Guru-gurunya kadang-kadang ya masih di sini nggak ada. Kalau di kampung-kampung ada guru sambil bawa anak. Iya, sengaja sambil bawa anak. Ngomong anak tapi sambil ngajar. Masih pakai ini kapur. Ada yang begitu. Gitu kan. Nah, itu honornya paling 300.000. Tapi bertahan ya. Bertahan karena demi anak bangsa, demi anak-anaknya gitu, demi anak bangsa. Nah inilah maka masyarakat tuh harus mendukung sebetulnya program-program pemerintah daerah Provinsi Lampung yang benar, yang menguntungkan kepentingan masyarakat. Kalau nggak benar ya kami dari Komisi 5 siap menampung informasi dari masyarakat. Tapi saya bilang kebanyakan informasi itu persoal bayaran. Kemudian ada lagi. Ini pernah beberapa kali viral, sekolahan menahan ijazah. Iya. Ya sebenarnya ya lu bayar lah, lu bisa main Facebook, ya kan? Ya bisa kan? beli kuota selama 3 tahun nggak pernah bayar, tunggakan bayarannya 6 juta, berarti 2 juta setahun. Ya lu bayar lah, lu nggak berhenti dulu main Facebook misalkan. Iya. Anak udah dididik. Iya, ini banyak sekali yang hal-hal yang nakal begitu kan. Nah, akhirnya dimanfaatin ya. Iya, dan saya bilang udahlah. Saya pernah bicara dengan Ketua DPR, kami live streaming bareng Ketua DPR Bandar Lampung, Mas. Kalau ada yang SMK yang apa namanya nggak dapat ijazah, saya bilang saya ditahan sekolah, kasih tahu saya ya, nggak usah rame-rame, nggak usah dirame-ramein. Nanti malu dia, kasihan. Udah nggak bisa bayar, diungkap ke publik. Nanti kalau kita buka dia malu gitu kan. Udah nanti saya pastikan gratis kok. Pasti. Ini udah programnya Pak Gubernur Lampung. Pasti. Yang nggak mampu ngambil ijazahnya dipastikan gratis. Ya tapi nggak bisa kita share. Nanti semuanya gratis semua. Budaya masyarakat kita ini, ya. Kapan sudah mau pembagian BPNT, tiba-tiba miskin semua. Gitu, kalau udah mau bayar-bayaran miskin semua. Nah ini kan jadi budaya yang kurang baik gitu. Saya ngomong yang nyata-nyata aja. Ini fakta yang terjadi. Begitu gitu kan. Gitu. Oke, waktu kita udah di ujung, saya minta closing statement dari Pak Tommy. Silakan sebagai penutup Pak Tommy untuk perbaikan PPDB kita. Baik, jadi untuk sama-sama kita cermati bahwa untuk pelaksanaan PPDB yang akan datang di tahun ajaran 2024 sudah ada pedoman pelaksanaan berdasarkan putusan Sekjen Kemdikbud sebagai petunjuk pelaksanaan dari Permendikbud 1 2021. Nah, kami berharap kepada masyarakat untuk mentaati regulasi tersebut dan berharap kepada mitra kami di Komisi 5 untuk tetap kritis terhadap persoalan di masyarakat. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Tommy, Bang Denny juga terima kasih. Saya dalam statement kok. Oh iya. Saya belum kasih closing statement. Oke. Jadi Bapak Ibu semuanya nggak perlu lagi ketika Bapak Ibu semuanya akan menyekolahkan anaknya ke SMA favorit itu nggak perlu lagi memindah-mindahkan kakak karena sudah ada aturan dari pedoman dari kementerian apabila ini memindahkan kakak ya satu keluarga
yang paling benar itu adalah beri bimbingan, pendampingan anak-anak kita yang ada di rumah ketika belajar, sehingga dia punya prestasi di bidang budaya dan olahraga, karena sudah non akademiknya cuma 2 itu saja. Kemudian sehingga dia bisa masuk ke SMA yang masyarakat anggap itu favorit, lebih banyak yang diincar para wali murid, calon wali murid. Nah, kemudian tidak perlu repot-repot sebetulnya. Nanti akan dibohongi oleh oknum-oknum yang katanya masuk sekolah itu bisa bayar 10 juta, 15 juta, 20 juta. Nggak perlu, tuntut aja anaknya belajar dengan baik sehingga dia bisa masuk ke sekolah favorit. Itu aja proses dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan PPDB kita membaik, gitu kan. Semangat pemerataan pendidikan itu akan terwujud. Iya. Usai sudah pemirsa, jumpa kita dialog bersama Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung. Saya Fitri Amalia, mewakili kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.